Ternyata bisa kameranya gini. Hari Sabtu jam 3:30 sore. Kecilin dulu radionya, nanti kena copyright. Aduh, udah lama nggak bikin video di Ibnu merantau. Masih merantau. Hari ini nggak ngerasain mudik sih pasti, karena masih belum balik ke Indonesia. Terus agendanya sekarang adalah pada jalanannya lagi di jalan ke arah Bandar Udara Malpensa, ke Airport Malpensa di Milan. Ini bakalan bolak-balik jemput ke Malpensa, satu buat dua-duanya tamu VIP yang nggak usah disebutin siapa, tapi yang jelas bakal bolak-balik di tol antara Airport Malpensa ke pusat kota. Jadi sambil dinikmatin aja, tetap di batas kecepatan, karena di sini itu batas kecepatannya itu benar-benar diterapin. Jadi kalau misalnya ini sekarang lagi agak keluar dari jalan tol, barusan keluar dari percagakan. Kalau misalnya mau masuk ke bandara harus ke arah kanan, ke arah Busto Arsizio. Nah itu dari tol yang maksimum kecepatannya 130 km per jam langsung drop turun ke 40 km per jam. Kalau itu dilewatin, tibalah yang namanya tilang, denda elektronik. Tukang betan di situ 40 km per jam, sebelah sini jadi 90 km per jam lagi. Ya harus diikutin. Itu dia, Malpensa masih lurus. Jaraknya sekitar 10 km lagi, estimasi di Google Maps 7 menit lah, sekitar 7 menit gitu. Nah, enak udaranya, udah mulai tidak dingin, udah mulai sedikit hangat. Rata-rata sekitar 20 sampai 23 lah kalau lagi cerah gini sih kayaknya. Banyak yang udah pada keluar. Satmori Saturday Morning Ride, masih hari Sabtu hari ini soalnya. Jadi di sini motor itu boleh masuk ke jalan tol. Jadi di atas 150 cc itu mereka boleh masuk ke jalan tol. Tuh dia satu, itu apa tuh, kayaknya Ducati. Tadi papasan sama Harley, sama satu Ducati lagi. Bentar lagi musim panas, ramai nih pasti nih, semua orang pada ngeluarin motornya dari garasi, jalan nikmatin hangatnya matahari. Akhirnya ya, setelah bertahun-tahun tinggal di sini, setelah 1 tahun dari mulai sekolah mengemudi sampai akhirnya bisa dapet SIM, perjuangannya terselesaikan akhirnya. Bisa punya SIM di negara yang katanya termasuk paling susah untuk dapat SIM. Di Italia itu semua materi teorinya, materi belajarnya pakai bahasa Italia. Terus ketika prakteknya juga pakai bahasa Italia, ditemenin sama instrukturnya. Selesai juga akhirnya tes teori, percobaan pertama langsung berhasil, alhamdulillah. Tes praktek itu jadi setelah tes teori kita harus belajar praktek mobil lagi. Walaupun udah bisa bawa mobil, saya udah bawa mobil dari udah bisa bawa mobil sih mungkin sekitar umur 12 atau 13 tahun ya, namanya minjem mobil di lapangan bola. Tapi benar-benar punya SIM 17 tahun, berarti baru punya SIM Italia di umur
makmur banyak. lewat dari 45-an, berarti hampir berapa tahun, walaupun udah nyetir hampir 25 tahun, tetap aja harus belajar praktek nyetir lagi, harus adaptasi sama apa namanya, lalu lintas, sama gaya berkendara pengemudi lain. Iya, sampai juga keluar di exit Terminal 1. Kita harus kurangin kecepatan dari 80 langsung turun ke 40 km per jam. Nah, ini nih yang dibilangin tadi, keutamaannya, presedensanya. Kita ada gambar segitiga kebalik tuh. Di jalan juga ada gambar segitiga kebalik. Berarti semua kendaraan yang datang dari arah lain itu punya keutamaan daripada saya. Jadi saya harus mengalah gitu. Dan di Italia itu banyak banget putaran itu sebenarnya lebih efektif daripada perempatan dengan lampu merah. Tapi kitanya harus bisa benar-benar memahami keutamaan haknya kita, siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Jadi kalau misalnya kita udah masuk di dalam bundaran, kita punya keutamaan. Kalau kita baru mau masuk ke bundaran itu, kita harus nunggu, mastiin bahwa tidak ada kendaraan di dalam bundaran yang akan crossing sama kendaraan kita. Nah, sampai deh di Terminal 1 Malpensa. Oke. Nah, di sini parkir maksimum itu kalau di luar area parkir untuk berhenti nurunin barang-barang, terus berpamitan sama yang mau berangkat, itu adalah 15 menit. Kalau lebih dari 15 menit itu pasti akan didenda. Kalau lebih-lebih lagi itu akan diderek, dan itu lebih parah lagi konsekuensinya. Jadi kalau misalnya ke bandara, karena saya tugasnya menjemput, saya biasanya memilih untuk langsung masuk ke gedung parkir. Jadi mendingan bayar dan tidak usah khawatir. Tuh di sini tuh, ini boleh, ini berhenti gini boleh, turunin penumpang itu tuh boleh, tapi ada batas waktunya. Nah, karena kita lebih awal dan mengikuti peraturan, maka kita masuk aja ke dalam parkiran sejam itu kalau tidak salah sekitar 3 euro. Mana Om? Oke, kita kesini. Oke, jadi kayak biasa berhenti dulu, terus kita ambil tiketnya. Tiketnya udah dapat, gate-nya langsung ke buka. Kita cari posisi yang enak. Ini adem sih, tapi memang agak jauh ya. Gimana dong? Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Sini aja lah. Ya. Jadi mobil yang saya bawa ini, mobil kantor ini adalah Mercedes van yang bisa muat sampai 9 orang, sama 9 orang termasuk juga sama koper-kopernya. Ada orang di belakang ngapain? Tapi parkirinnya itu udah hampir sama kayak parkirin kereta api, gede banget. Nah, akhirnya berhasil juga kita parkirin satu gerbong kereta ini, Mercedes kereta ini. Kita lihat lurus gak kita parkirnya? It's. Oh, oke dong, lurus dong, lurus dan lulus dong. Nih, segede gini mobil yang dibawa, gede banget. Jadi dia long sasisnya panjang. Ini Mercedes Vito diesel, tipenya 114 CDI. Ini ada bekas bonyok, tapi bukan gara-gara saya ya, entah gara-gara siapa. Tuh segede gini, namanya Vito Tourer.
114 CDI 2000 cc turbo dan punya sekitar 140 daya kuda. Itu sekitar 100 kW karena saya masih pemilik SIM baru, belum lebih dari setahun. Saya nggak boleh bawa mobil yang tenaganya lebih dari 100 kW, sekitar 136 sih tepatnya sih. Nih mobil perangnya, agak miring sedikit. Ya udahlah, apalah. Ini memang sengaja dikasih space lebih banyak sebelah kanan karena nanti ntar kalau tamunya datang masih ada space buat buka pintu buat mereka masuk ke dalam. Tuh. Jadi kursinya paling belakang. 1, 2, 3 tengah. 1, 2, 3 depan. 1, 2, 3. Jadi depan boleh bertiga. Kayak bawa mobil pickup di Indonesia ya. Jadi di depan boleh duduk bertiga. Lanjut lagi. Sekarang jam 7:30. Tadi terakhir jam berapa sih? 3:30 ya. 3:30 udah sampai ke Malpensa jam 4 tadi kalau nggak salah ya. Terus tamunya udah dijemput, udah balik lagi ke hotel di pusat kota di Milan. Sekarang balik lagi. Ini udah kayak supir angkot aja udah bolak-balik ke Roden ini. Jadi sekarang 7:30, 19.30 pas ngarah lagi ke Malpensa, 44 km dari tempat sekarang, sekitar 33 menit lah. Wow, di depan mataharinya kencang banget, tapi kayaknya kalau pakai kacamata hitam takutnya ntar malah jadi ngantuk. Ya udah, kita nikmatin aja matahari sore 7:30. 7:30 masih terang di sini. Soalnya kita udah masuk musim semi. Dapat golden hour banget gini lightingnya. Pas di ujung sebelah sana, di kiri sana mataharinya lagi sunset, lagi terbenam. Kelihatan warnanya oranye gitu di balik-balik, kelihatan warnanya oranye di balik pohon-pohon di pinggir jalan tol. Ya, dinikmatin. Ceritanya turut merasakan arus balik mudik. Tapi benernya sih kalau misalnya inget zaman dulu mudik sama almarhum bokap, kita lebih seneng lewat jalur selatan karena ngelewatin jalan yang lebih berliku-liku, belok-belok. Kadang juga kalau misalnya macet kita sengaja nyasar-nyasar. Kayaknya zaman ketika belum ada Google Map, nyasar itu jadi sebuah hiburan tersendiri gitu. Apa namanya, nggak tahu kita mau jalannya kemana, ngarahnya kemana. Terus GPS yang paling luar biasa itu cuma nanya orang di pinggir warung, "Pak, saya mau kesini, arahnya kemana?" gitu. Nggak ada ngandelin Google Map, nggak ada ngandelin Waze atau apapun juga. Ya beda masa, beda nostalgia jadinya kan. Sama aja nih di sini nih, pada ngelonong dari jalur dari kanan, nyalip dari kanan tuh kayak nyalip dari kiri di Indonesia. Kan nggak boleh dong. Sekarang kita mau masuk ke gerbang tol karena mobil ini pakai telepas, otomatis dia dibaca sama gerbang tolnya, jadi nggak harus ngeluarin uang sama sekali. Sama kayak pakai, pasti di Indonesia juga ada kan ya, pas yang mandiri atau BCA gitu yang ditaruh di atas kaca mobil. Enak gitu sih. Jadi kalau di sini si telepas itu
berlaku untuk berbagai hal, termasuk kalau misalnya kita masuk ke tengah kota. Nah, kalau di Jakarta kita kan punya ganjil genap ya, buat ngebatasin jumlah traffic, jumlah mobil. Kalau di Milan dan beberapa kota di Italia dan di Eropa kayaknya sih juga ada namanya ZTL. ZTL itu kalau di bahasa Italia itu zona traffico limitato, jadi kayak limited traffic zone. Nah, kalau untuk di Milan itu berbayar per sekali masuk area ZTL, itu bayar sekarang jadi 7,5 euro kalau nggak salah. Nah, kalau lupa nggak bayar ZTL terus masuk ke dalam, kita punya waktu sekitar 24 jam untuk bayar. Bisa pakai voucher, bisa lewat SMS, bisa lewat website, atau bisa lewat kayak telepas yang otomatis bayar. Nah, kalau itu nggak kebayar, jadi denda. Jadi denda itu kalau nggak salah, kalau ketunda aja bisa jadi sekitar 90 euro kalau nggak salah ya. Oke, balik lagi, sudah sampai lagi di Malpensa. Sampai sini dulu videonya. Nggak tahu bakal di-uploadnya kapan. Ini juga bikin video kayak gini terinspirasi ngeliat teman-teman pada bikin video mudik, naik motor, naik bis, sambil cerita, berbagi pengalaman. Jadi kepengen juga, tapi karena nggak mudik, nggak harus balik, ya udah berbaginya trayek bolak-balik Milan kota, Malpensa Airport, 1 hari 2 kali bolak-balik. Oke, sampai nggak tahu kapan bakal bikin video lagi. Kalau seneng dengerin saya ngoceh, boleh di like videonya, boleh di subscribe. Kalau pengen dapat info tentang traveling di Milan atau beberapa kota lainnya di Italia, saya punya satu channel lagi namanya Strolling Around. Nanti saya taruh linknya di deskripsi di bawah. Saya Ibnu yang lagi merantau, yang sekarang udah rit kedua Milan tengah kota menuju bandara dan balik lagi. Pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, nggak tahu kapan. Ini jam segini banyak banget yang dijemput. Dapat parkir nggak ya? Atau kalau nggak kita parkir di dalam gedung gede aja kali ya. Jam 8:15. Sampai deh. Kebelet pipis. Aduh, kencing. Parkir mana ya?